Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya lagi ya. Oke, sebelum mengawali belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, seperti channel-channel sebelumnya, ini tentang masalah sepeda motor ya. Kali ini kita akan membahas sistem atau mempelajari sistem injeksi sepeda motor buat pedoman kita men-servis motor ya, biar tidak salah paham atau setidaknya kita tahu bagaimana sih benarnya. Karena di belakang saya ini ada buku pedoman ya, pedoman reparasi ya, panduan servis injeksi yang dikeluarkan oleh pabrikan Honda, agar kita ini tidak ngawur ya. Kalau kita tahu dari katanya itu kan kurang enak ya. Langsung saja kita belajar dengan sebenarnya. Ini buku pabrikan ya, buku pedoman sejarah injeksi Honda, agar kita tahu pedoman untuk menservis. Oke, saya akan jelaskan secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya bukunya, buku pedoman, buku panduan PJMFI ya, buat pedoman servis, bagaimana nanti kita caranya untuk menservis, untuk mengetahui gangguan-gangguan pada sistem injeksi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Oke, kita buka ini ya. Sejarah sistem PJMFI Honda, bukan F1 ya, ini FI atau Programmed Full Injection ya. FI itu kepanjangannya full injection, bukan F1 ya. Oke, jelasnya lagi. Di tahun 1982 Honda memperkenalkan motor CX Turbo 500 ya, sepeda motor pertama kali di dunia ya ini ya. Pertama kali di dunia yang menggunakan teknologi PJMFI. Motor CX 500 Turbo memiliki akselerasi dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dari motor CX 500 yang menggunakan karburator ya. Efisiensinya bahan bakar itu lebih baik daripada yang karburator. Oke, ini sejarahnya dulu ya, kita belajar. CX 500 Turbo, mesinnya seperti ini. Nah, lanjut. Di tahun 1993 Honda mengaplikasikan teknologi PJMFI, Programmed Full Injection, pada motor NSR 500V pada kelas balap bergengsi di kategori GP500 ya. Jadi ini tahun 93 mengikuti balap bergengsi ya, sudah menggunakan PJMFI. Di tahun 2002 Honda mengaplikasikan teknologi pada motor RC211V namanya motornya, untuk mengikuti kelas balap bergengsi MotoGP dan terbukti menjadi juara MotoGP ya. Ini sejarahnya tahun 2002 ini, dulu sudah masuk GP ya, motornya Repsol. Kalau nggak salah ini yang digunakan oleh Rossi ya, Valentino Rossi dulu ya. Karena dulu gitu Honda selalu menang. Nah, itu Valentino Rossi kalau nggak salah nih ya sejarahnya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini kan kelasnya kelas dunia. Terus masuk ke Indonesia yang ini, teman-teman. Nah, ini. Di tahun 2005 AHM itu pabrikan motor, Astra Honda Motor, mengeluarkan motor Supra X125 PJMFI sebagai motor pertama kali di Indonesia ya, yang menggunakan teknologi PJMFI yang paling hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
Ini motornya pertama kali di Indonesia, ini motor injeksi ini. Kalian harus tahu ya. Motornya seperti ini. Lanjut, sebagai bentuk kecintaan tanggung jawab sosial AHM terhadap lingkungan di Indonesia sampai akhir tahun 2011, AHM telah mengeluarkan 7 model sepeda motor yang berteknologi PJM-FI secara bertahap hingga akhir tahun 2013. Semua produk motor AHM sudah menggunakan teknologi PJM-FI ya. Nih. Akhir 2011 sampai 13 ini yang diproduksi. Nah, motornya seperti ini, kurang lebih ini yang sudah diproduksi dari 2011 sampai 13 ya. Sebentar. Ini Revo AT, ini yang otomatis. Bentuknya seperti motor bebek tapi ini enggak ada persnelingnya ya. Ini Revo AT, Sprite, helm in, Speci, PCX, CBR 150 nih ya, 150. Yang ini CBR 250. Oke, lanjut ya. Oke. Definisi PJM-FI ya, Programmed Full Injection adalah ini. Terus gini aja biar enak. Bentar. Nah. Definisi Programmed Full Injection PJM-FI atau bla 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 ya. Saya ganggu ya. Adalah sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol elektronik ya, kontrol secara elektronik. Elektronik ini jadi menggunakan menggunakan listrik yang mampu menggunakan pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Nah, secara singkatnya cara kerjanya itu seperti ini, Cah. Ini dan komponen-komponennya, karena semua menggunakan sensor ya, sensor elektronik tadi ya. Ini tangki bahan bakar, seret menuju langsung ke injektor. Ceret. Kok injektor ini mandek dulu ya. Kalau motor injeksi dikakkan itu ya, atau dinyalakan itu bunyi nging. Itu suaranya pompa ini bekerja ya. Lewat selang sini. Ceret. Dia tertahan. Dia itu tidak ngacurutkan bensin, nunggu perintah dari ICM dulu. Lah, ICM ini mengenteni atau menunggu sensor-sensor ini, Bos. Oh, ini waktunya isap, ini waktunya kompresi. Oh, ini waktunya usaha, ini waktu buang. Tentu saja injektor ini menyemprot pada saat langkah isap, ya kan? Istilahnya curut. Pas saya isap, waktunya kompresi ya tidak, usaha tidak, buang tidak. Terdiri komponen ya sensornya ya, sensor CKP, sensor EOT, sensor O2, sensor TP, ICM. Ini ICM kerja ngenteni dari perintah-perintah ini ya. Ini sensor. Yang ini udara ya, saringan udara, katup udara. Ini piston. Udara masuk udara dan bahan bakar masuk ke sini, celep. Ini buang ke knalpot ya. Set. Kurang lebih seperti ini cara kerjanya, penjelasannya. Oke. Terus apa sih sensor CKP, EOT, O2 itu apa? Singkatannya apa? Kepanjangannya apa? Lah ini fungsinya apa? Ada di baliknya. Nanti. Kurang lebih nyemprotnya seperti ini ya keunggulannya. Keunggulan nyemprotnya bahan bakar seperti ini, spray ya. Yang jelas teknologi ini lebih irit bahan bakar daripada yang karburator, lebih bertenaga, lebih mesin mudah dihidupkan ya. Mudah dihidupkan karena sistem pengangkutannya sempurna ya. Tidak ada cuknya itu. Motor injeksi itu makanya tidak ada cuknya. Karena sudah disetel ya, ada setelannya sendiri itu. Keluarnya bensin secara otomatis, ramah lingkungan ya. Istilahnya tidak berasap atau polusi. Oke, lanjut nih, nanti gak perlu
detail yang lebih besar, lebih detail yang ini, yang bawah ini. Garis besar sistem PJMFI. Sistem PJMFI adalah sistem suplai bahan bakar menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Secara garis besar, sistem PJMFI bekerja seperti bagian di bawah ini. Bagian input. Nah, bagiannya ya. Bagian input, bagian proses, bagian output. Nah, input terdiri apa saja lagi? Terdiri dari sensor-sensor yang mendeteksi kondisi motor yang mengirimkan informasi dan mengirim informasi kondisi tersebut ke ICM. Oh, iki wayahe isap, oh iki wayahe kompresi, oh iki wayahe usaha, oh iki wayahe buang. Seperti sensor TP, throttle position, sensor EOT, oil engine temperatur, ini ya kepanjangannya ya, nanti di belakangnya ada keterangan yang lebih jelas. Sensor CKP, crankshaft ya, O2 dan oksigen. Bagian proses yang memproses ICM. Ini. Bagian output. Nah, ini ya. Ibaratnya ini kalau gambaran input, output, input proses ini, terus output. Melebu, proses, metu. Istilahnya kalau film Naruto ya. Ini adalah biju. Ya. Bijune iki Genjiruki. Proses ini yang mengendalikan ini Genjiruki, makanya ICM ini harganya mahal. Terus output dari kekuatannya yang keluar yaitu bisa Sharingan atau apa ya, kekuatannya Naruto ini. Shuriken ya. Ini tentu saja output ini menunggu perintah dari proses menunggu dari input. Sensornya iki oh iki aku ya isap, oh iki wae kompresi. Yo kita terus ditok nih ke sini ya. Ini wae ngetok nih bensinnya ini ya. Outputnya crut otomatis pas gini lah. Output ini injektor kan, terakhir kan injektor. Jadi kalau mesin kalem kan crut kan isap, kompresi, usaha buang kan metunya kan wayah isap saja. Kompresi tidak, usaha tidak, buang tidak. Lek pas gede, gas gede rang seperti ya. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini bagian-bagian kacrutan atau injektor ya. Fitur elektronik ya ini, sensor. Ini bagiannya namanya throttle body. Bahan bakar itu seperti ini. Di sini juga bagian-bagian komponennya ya. Ada kasa saringan bahan bakar. Jadi di jerone sistem injektor ini sudah ada saringannya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini throttle body. Throttle bodinya seperti ini. Ini tempat sensor TP ya. Nanti bisa dipelajari. Injektor bekerja sesuai informasi dari ECM lagi lah. Untuk menyemprotkan bahan bakar yang dipasok dari pompa bahan bakar sesuai dengan kondisi motor. Kondisi ini memang piye. Oke. Injektor terdiri dari komponen kasa saringan bahan bakar yang sudah tak jelaskan tadi. Fungsi dari injektor bahan bakar adalah menyemprotkan bahan bakar ke throttle body. Disemprotkan ya sebelum masuk ke katup isap. Volume injeksi bahan bakar yang disemprotkan sesuai dengan waktu bukaan nozzle plat yang sesuai dengan informasi yang dikirim dari ECM. Informasi yang dikirim dari ECM ki nyanggone output iki atau injektor. Nah, ECM sendiri ini menerima sinyal dari sensor-sensor yang tadi ya. Jelas ya? Unit pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar kurang lebih seperti ini ya. Unitnya pompa bahan bakar ya. Terdiri dari ini pempes, ini namanya kalau bengkel-bengkel umum namanya. Nek jerone tangki seperti ini. Pempes, ini yang tengah ini rotak ya. Singkat saja penjelasannya. Nah,
inti-intinya saja nanti. Pompa munggah di sini. Nah, pompa bahan bakar dipasang di dalam tangki bahan bakar terdiri dari saringan bahan bakar, pompa regulator tekan dan bahan bakar jero ini seperti itu. Di sini pompa. Fungsi dari pompa bahan bakar adalah memompa, mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan bahan bakar yang konstan. Tekanannya seperti ini ya. 294 kPa atau 3, kgf cm3 43 PSI. Satuannya yang dipakai mana saja itu boleh. Biasanya yang digunakan itu PSI ya alatnya ya. Alat untuk mengukur tekanan. Kalau tekanannya ini lemah, justru nanti akan bermasalah pada tenaganya motor itu akan istilahnya tersendat-sendat, jalannya nggak bisa enak kalau tekanannya berkurang ya. Oke. Nah, ini perkenalan komponen-komponen selanjutnya. Channel hari ini sementara itu dulu ya. Nanti kalau belajar dipaksakan terus nanti akan pusing. Next di channel berikutnya. Ini tak buat kurang lebih 15 menitan saja. Kalau ingin tahu terusannya ini ya di channel berikutnya ya. Oke.